Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Setelah sebelumnya kita telah membahas tuntas tentang refleksi, maka hari ini kita akan membahas materi transformasi berikutnya, yaitu translasi. Apa yang dimaksud dengan translasi pada suatu benda? Bagaimana caramu menentukan koordinat bayangan hasil translasi pada koordinat kartesius? Supaya kamu mengetahui dan memahami jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka mari kita bahas. Kata translasi berasal dari kata translation yang berarti pemindahan atau dapat juga diartikan sebagai pergeseran. Pernahkah kamu menggeser meja dari satu tempat ke tempat lainnya? Ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi. Contoh lainnya yaitu ketika kamu berada di kelas lalu berjalan menuju kantin. Dari aktivitas tersebut terjadi pergeseran posisi dari posisi awal yaitu di dalam kelas menuju posisi akhir yaitu di kantin. Perpindahan atau pergeseran posisi tersebut yang kemudian dinamakan sebagai translasi. Jadi, dalam matematika, translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Setelah kita membahas contoh translasi pada kehidupan sehari-hari, selanjutnya kita akan membahas contoh pada konteks matematika. Perhatikan segi 4 ABCD dan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen pada gambar berikut. Kemudian perhatikan bangun segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang merupakan bayangan dari segi 4 ABCD. Kamu dapat memperoleh bangun datar A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan cara menggeser atau mentranslasikan bangun ABCD tersebut. Untuk memahami cara menentukan bayangan hasil penggeserannya, berikut ini merupakan langkah untuk menggambar hasil translasi segi 4 ABCD menjadi segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Langkah pertama, pilih sebarang titik sudut pada segi 4 ABCD. Kamu dapat memilih sebarang titik sudut dari segi 4 ABCD tersebut. Misal, kamu memilih titik A. Dari titik A, gambarlah garis horizontal sampai tepat berada pada bagian atas titik A aksen. Selanjutnya, gambarlah garis vertikal dari titik tersebut sehingga garis tersebut bertemu dengan titik A aksen. Hitung berapa satuan panjang garis horizontal yang menunjukkan seberapa jauh segi 4 ABCD bergeser atau bertranslasi secara horizontal atau ke kanan. Diperoleh panjang garis horizontal yaitu 6 satuan. Lalu, hitung berapa satuan panjang garis vertikal yang menunjukkan seberapa jauh segi 4 ABCD bergeser atau bertranslasi secara vertikal atau ke bawah. Diperoleh panjang garis vertikal yaitu 5 satuan. Setelah mendapatkan panjang garis horizontal dan garis vertikal dari segi 4 ABCD untuk titik A, maka diperoleh seberapa jauh segi 4 ABCD bergeser atau bertranslasi, yaitu 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Ulangi langkah yang sama untuk titik-titik lainnya, sehingga diperoleh hasil translasi segi 4 ABCD sebagai berikut. For your information, jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Berdasarkan informasi tadi,
Dari contoh yang sudah dikerjakan, maka diperoleh bahwa translasi pada garis horizontal bernilai positif dan translasi pada garis vertikal bernilai negatif. Untuk lebih memahami materi translasi ini, maka kita akan melangkah pada pembahasan berikutnya, yaitu translasi pada koordinat Kartesius. Diketahui segi 4 ABCD memiliki titik sudut di koordinat A 1,2, B 3,1, C 4,-1, dan D 2,0. Gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Tuliskan koordinat bayangan hasil translasi segi 4 ABCD yang kemudian disebut segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Langkah pertama, gambar segi 4 ABCD dengan koordinat A di 1,2, B 3,1, C 4,-1, dan D 2,0. Langkah kedua, translasikan setiap titik pada segi 4 ABCD sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Dimulai dari titik A, maka translasikan titik A 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, sehingga diperoleh hasil translasi titik A adalah titik A aksen dengan koordinat negatif 3,0. Langkah berikutnya, ulangi langkah yang sama untuk setiap titik sudut pada segi 4 ABCD, di mana titik B 3,1 ditranslasikan menjadi B aksen dengan koordinat negatif 1,-1. Titik C 4,-1 ditranslasikan menjadi titik C aksen dengan koordinat 0,-3. Dan titik D 2,0 ditranslasikan menjadi D aksen dengan koordinat negatif 2,-2. Langkah terakhir, hubungkan titik-titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen yang merupakan hasil translasi dari titik-titik A, B, C, dan D, sehingga diperoleh hasil translasi dari segi 4 ABCD adalah segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, setelah menyelesaikan soal tadi, maka titik koordinat dari hasil translasi dapat dituliskan dalam tabel seperti berikut. Perhatikan tabel tersebut. Salah satu cara untuk mendapatkan koordinat bayangan hasil translasi adalah dengan menambahkan secara langsung bilangan yang menunjukkan translasi dengan koordinat awal bangun. Jika suatu translasi pada suatu titik dilakukan sepanjang garis horizontal atau garis X, maka bilangan translasi tersebut akan bernilai positif jika titik tersebut ditranslasikan ke arah kanan, dan bernilai negatif jika ditranslasikan ke arah kiri. Jika translasi pada suatu titik dilakukan sepanjang garis vertikal atau garis Y, maka bilangan translasi tersebut akan bernilai positif jika ditranslasikan ke arah atas, dan bernilai negatif jika ditranslasikan ke arah bawah. Jadi misal untuk titik A 1,2 akan ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, di mana 4 satuan ke kiri berarti translasi pada garis horizontal atau garis X dengan nilai negatif. Dan 2 satuan ke bawah berarti translasi pada garis vertikal atau garis Y dengan nilai negatif. Maka koordinat X dan Y pada titik A 1,2 ditranslasikan pada masing-masing garis yang bersesuaian. Koordinat 1 pada titik A ditranslasikan pada garis horizontal atau garis X sejauh 4 satuan ke kiri, sehingga dapat ditulis 1 dikurang 4 yang menghasilkan nilai negatif 3. Kemudian koordinat 2 pada titik A ditranslasikan pada garis vertikal atau garis Y sejauh 2 satuan ke bawah, sehingga dapat ditulis 2 dikurang 2 yang menghasilkan nilai 0. Maka diperoleh hasil translasi untuk titik A 1,2 adalah aksen negatif 3,0. Langkah yang sama dilakukan untuk setiap titik lainnya.
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka untuk menentukan hasil translasi yang sudah ditentukan misal dengan jarak A dan B untuk titik P dengan koordinat X, Y, maka dapat dituliskan dengan notasi rumus sebagai berikut. Sekian untuk penjelasan materi hari ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan dan belum dipahami, silakan bertanya. Terima kasih.